Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Ferry Motovlog Zero. Kali ini depan gue sudah ada motor listrik yang fenomenal banget ya di kancah internasional. Namanya Omo Way. Nah ini kenapa viral dan fenomenal? Karena Omo Way ini mengeluarkan tipe yang namanya Omo X, bisa self balancing. Seperti apa? Yuk langsung kita bahas. Oke teman-teman, di sini ada dua buah Omo Way ya, yang warna lime green sama warna silver. Jadi bedanya apa? Bedanya yang lime green ini dia polos ya depannya. Ini yang biasa, yang basic. Nah ini yang balance. Nah balance kalian perhatiin. Oh ada kameranya ya. Jadi ini seperti kayak lidar sensor ya, atau sensor anti tabrak gitu-gitulah. Jadi sensor ini berfungsi untuk self balancing itu. Nah ini dia juga menyantumkan spesifikasinya. Untuk yang biasa, yang smart itu 185 kilo bobotnya, yang balance. Ini yang balance ya, 226 kilo. Jadi bedanya sekitar 40-an kilogram. Wow. Oke, untuk baterainya sendiri, dia dua-duanya pakai LFP ya nih. Sama-sama ganteng ya, 5,4 kilowatt. Range-nya sendiri kalau kalian constant range atau kalian manteng aja gasnya ya, 30 km per jam lah. Itu konstan, itu bisa 200 kilo. Kalau yang balance itu 195. Nah, balance itu kenapa bisa lebih boros? Karena dia perlu memakan daya untuk modul-modulnya tadi, untuk balancing lah. Motornya dia side mounted ya, 6,5 kilowatt. Untuk maksimum powernya 15 kilowatt dan torsinya di 320 Newton meter. Nah, kita langsung lihat dari tampilannya sendiri. Nih, spionnya ya, futuristik. Udah ada semacam kayak lampu sen ya. Windshieldnya kecil tapi menarik kayak gini. Ini sudah ada yang tadi gue jelasin di awal ya, kayak sensor kamera gitu, ada 3 bahkan. Ini untuk menjaga sistem self balancingnya. Untuk bagian bawah di sini kita bisa lihat covernya ya, ini cover samping. Sebetulnya peleknya palang Y di sini. Ya tuh, kalau kalian kelihatan ya, ada side reflektor juga. Kalau di samping nih, futuristik banget. Gue suka nih panel-panel bodinya, benar-benar tuh lampunya totally futuristik. Bentuknya juga sharp edge banget. Lalu kalau kita beralih ke bagian samping di sini, nah ini tuh, wah real ya, nggak kaleng-kaleng, jadi dia lebar banget. Terus juga di sini decknya juga comfort deck ya, jadi dia kalau kalian nginjek itu bisa numpang di sini kakinya sampai menjulang ke belakang. Terus ini untuk footstepnya, jadi dia ditekan aja ke belakang. Nah, ini kayak gitu. Jadi dia ditekannya ke belakang untuk footstepnya. Jadi dia foldable ya. Footstepnya sendiri menurut gua cukup rapi. Terus dia sudah ada behelnya di sini, ya. Sambil kita walk around, puterin ke bagian belakang. Nah, bagian belakang kayak gini nih. Dia futuristik banget dan lampunya modelnya prism gitu ya. Woi. Terus juga bagian hub motornya di belakang, bagian bawah. Jadi dia benar-benar shock breakernya single. Modelnya juga dia side mounted ya. Nah, ini dia. Nah, sudah ada lampu hazardnya tuh. Bagus banget. Nah, ini sensornya tadi nih yang gue bilang kayak semacam kamera ya tuh. Nah, ini lebih jelas nih, lebih kelihatan. Nah, ini bolong ya. BTW. Jadi beneran bolong tuh. Jadi bukan cuman gimmick-gimmick, beneran bolong bodinya dan itu menarik sih. Nah, ini side mounted motor ya, dinamonya tadi 6,5 kilowatt hour peak powernya itu di 15. Oke, kita beralih ke bagian depan. Bagian depannya sendiri dia seperti ini ya. Dari speedometer terlihat cukup mewah. Itu juga di sini. Kalau tombol-tombolnya kalian perhatikan di sini. Nah, ini gue suka nih tombolnya. Nah, pedagasnya, terus ini ada master rem depan, nih bisa lihat untuk sisa minyak remnya. Terus juga di sini kalau kita lihat joknya ya, joknya juga panjang dan lebar. Tapi memang nggak selebar motor-motor konvensional. Nah di sini deck bagian tengahnya ini juga cukup gede ya. Ini untuk baterai sih pasti. Bagian tengah sini ada J-hook, Terus di bagian atas sedikit kita naik sedikit, ada di sini untuk kayak semacam
apa ya? Bisa kayak bilang rak gitu ya. Nah, ini POV kalau kalian naik motor ini tuh. Oh, dari atas ya. Anggap saja kalau kalian nyetir motor ini kayak gini. Nah, tuh. Ada sisa indikator baterai, ada range-nya, ada cuaca, ada bisa setel lagu. Ini ada indikator gear ya, tuh, netral. Ada jam juga, tuh. Untuk lebih jelasnya seperti itu. Terus panel sebelah kiri di sini ada mode ini ya. Tulisannya untuk mode tap atau home. Nah, ini untuk speedometernya ini pasti. Nah, juga nih panel tombol-tombolnya nih, dia futuristik. Sini ada tambahan lampu lagi. Nah, di bagian bawah sini ada klakson dan lampu sen ya biasa. Di sini ada di bagian joknya ada emboss Omoway. Behelnya juga gue suka nih, lihat behelnya seperti ini. Oh. So far ini motor listrik yang menurut gue paling futuristik ya dari motor listrik yang lain karena desainnya out of the box dan juga sulit ya dijabarkan dengan kata-kata ya karena terlalu futuristik dan semua rata-rata itu sharp edge dari mulai depan, bawah, belakang, samping semua segala sisi itu sharp edge semua guys, gila. Nah, untuk harganya sendiri di Omoway ada dua tipe ya tadi, yang smart dan juga balance tuh. Harganya udah gue tampilin ya. Nah, segitu guys kurang lebih. Menurut kalian gimana? Worth it gak untuk Omoway Omo X ini? Nah, menurut gue dari segala fitur-fiturnya, range-nya, desainnya, terus juga harganya, sebetulnya Omoway ini masih affordable lah. Karena dengan bandrol segitu, kalian bisa mendapatkan motor listrik yang satu, proper. Karena dari desain dan bobotnya sendiri semua terbagi secara rata. Desain motornya, single shocknya, segala macam itu terbagi dengan rata. Weight distribusinya stabil. Yang kedua, kalau kalian beli yang self balancing itu lebih worth it lagi karena motor listrik apa sih yang bisa self balancing gitu kan? Terus yang ketiga, dengan desain seperti ini ya, menurut gue itu futuristik banget dan gue suka karena gue suka kendaraan yang berbau masa depan ya tuh. Nah, ini gue suka banget jadi oke banget lah. Terus dari performa dan dari sisi range juga dia bisa menempuh jarak yang cukup jauh, 200 kiloan. Nah, kalau yang balance memang lebih boros ya di 190 kiloan. Tapi nggak apa-apa karena kompensasi lah untuk fitur self balancingnya kan memerlukan daya. Jadi otomatis ketika kalian pakai fitur itu atau kalian beli unit yang itu pasti kan memerlukan daya. Nah, menurutku sebanding lah range-nya beda-beda tipis lah dengan yang si versi smart ini. Yang versi smart nggak terlalu gimana-gimana tapi dia menang range. Kalau yang self balancing dia menang karena ada self balancingnya. Terus ya so far gue suka lah kedua-duanya. Menurut kalian gimana? Dari pendapat kalian tentang Omoway Omo X ini? Mungkin itu aja ya guys. Komen di bawah ya. Itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching guys. See you in the next video. Bye bye semua. Selamat beraktivitas.